Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa kita lanjutkan membaca mempelajari kitab Riyadhus Shalihin yang merupakan karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Kita baca bab 362. Babut taghlizi fi tahrimis sihri. Bab penjelasan tentang kerasnya akan keharaman sihir. Sihir itu ada, benar-benar ada. Sihir itu hakiki dan Islam mengharamkannya. Bahkan syariat para nabi yang terdahulu itu mengharamkan sihir. Karena sihir itu adalah bentuk peribadatan kepada jin, bentuk peribadatan kepada syaitan. Dan dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil akan kerasnya keharaman sihir. Maka dosa itu bertingkat-tingkat, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dan di antara dosa-dosa besar itu ada yang paling besar. Di antaranya ada 7, yaitu syirik kepada Allah, makan riba, membunuh jiwa tanpa hak, dan di antaranya adalah as-sihru atau sihir. Maka dosa sihir ini termasuk dosa besar yang paling besar. Terkait bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalilnya. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 102. Allah ta'ala berfirman, wa ma kafara Sulaimanu walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra. Nabi Sulaiman alaihissalam tidaklah kafir. Beliau adalah seorang nabi, hamba Allah yang mulia. Beliau itu adalah nabi, maka beliau tidak kafir. Allah membela nabinya. Akan tetapi yang kafir adalah setan-setan yang mana mereka itu mengajari manusia untuk berbuat sihir. Yang namanya sihir itu ada di berbagai negeri. Meskipun negeri yang teknologinya tinggi, di Amerika, di mana-mana, itu ada saja praktek-praktek sihir. Kenapa demikian? Karena diajari oleh setan. Nah, lalu apa hubungannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam? Maka Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi anugerah bisa menguasai bangsa jin. Ini adalah mukjizat Nabi Sulaiman
tidak bisa ditiru. Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal kepada para nabi, menunjukkan akan kebenarannya yang disebut dengan mukjizat. Seperti Nabi Muhammad SAW membelah rembulan, boten saged ditiru, Pak. Panjenengan tumbas grendo, bola di grendo boten saged. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman, di antara mukjizatnya adalah bisa mengendarai angin. Angin itu tunduk pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Nggak bisa ditiru. Kalau panjenengan mentok naik Pajero, naik Emirat Air, naik Garuda, tapi boten saged mengendarai angin. Enak Pak, boten ngangge pertalite langsung miber. Dan di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah menguasai pasukan dari 3 bangsa. Beliau punya pasukan dari kalangan manusia, punya pasukan dari kalangan jin, dan beliau punya pasukan dari hewan-hewan. Surat An-Naml ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Dan dihimpunkanlah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam tentaranya dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari kalangan burung. Lalu mereka diatur dengan tertib dalam barisan. Oke. Ini mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau diberi anugerah yang sedemikian. Bahkan di antara doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabbku, kata Nabi Sulaiman, ampunilah aku dan berilah aku anugerah berupa kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Nabi Sulaiman bangsa apa, Pak? Manusia. Israel. Bani Israel itu mencapai puncak-puncaknya, jaya-jayanya pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Setelah itu mereka turun, mereka jatuh, mereka bangkit dan tenggelam. Tapi ketika jaya-jayanya adalah masa kerajaan Nabi Sulaiman alaihi assalam. Maka Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman, maka tidak ada lagi kerajaan yang bisa menyaingi kerajaan beliau. Pasukannya dari manusia, jin dan burung. Kalau sekarang kan drone, nggak bisa nyaingi burung, nggak bisa, nggak bisa menyaingi kendaraan anginnya Nabi Sulaiman. Termasuk Nabi Sulaiman itu menguasai makhluk yang berupa jin. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu sebenarnya bisa juga nangkep jin, itu bisa. Namun karena sungkan dengan doanya Nabi Sulaiman ini, maka beliau enggan menyaingi. Seperti disebutkan dalam Sahih Bukhari nomor 461 dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna ifritan minal jinni tafallata alayyal barihah. Sabda Nabi, sesungguhnya ifrit, jin ifrit. Ifrit ini termasuk golongan jin yang kuat-kuat. Jin itu bermacam-macam, di antaranya ifrit. Ifrit itu jin yang perkasa. Sesungguhnya jin ifrit dari golongan jin tadi malam itu mengganggu sholatku. Rasulullah sholat, maka jin ifrit ingin mengganggu.
yaqta'a alayya shalah, untuk memutus salatku, fa amkananillahu minhu, maka Allah memberikan aku kekuatan terhadapnya. Fa aradtu an arbitahu ila sariyatin min sawaril masjid hatta tusbihu wa taduru ilaihi kullu. Maka aku ingin mengikat jin itu pada salah satu tiang masjid agar kalian semua dapat melihatnya di pagi hari. Ada jin usil sama Rasul mau diikat biar para sahabat bisa lihat, oh seperti ini toh. Jin ifrit itu modelnya kayak ini. Fadzakartu qaula akhi Sulaiman, tapi aku ingat doa saudaraku. Saudaraku di sini adalah maksudnya Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu ya Allah, berilah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah. Maka qala rauhun faraddahu khasi'an, maka Nabi pun mengembalikannya jin itu dalam keadaan hina dan tidak terusir, nggak jadi diikat, Pak. Kalau Rasulullah SAW mau mengikat, nyancang jin itu bisa atas izin Allah, tapi karena beliau ingat doanya Nabi Sulaiman, maka beliau enggannya ini. Maka Rasulullah SAW menjadikan jin itu kembali dalam keadaan hina dan terusir. Maka para nabi seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Muhammad SAW, atas izin Allah bisa menguasai jin. Jin itu tidak kuasa menggoda mereka. Hal ini beda dengan sihir. Sihir itu kita nggak kuasai jin, tetapi kerjasama dengan jin atau bahkan menghambakan diri pada jin, pada setan. Tukang-tukang sihir, dukun dan lain sebagainya, mereka itu menyembah jin. Beda nih. Kalau Nabi diberi Allah kekuatan, anugerah untuk menguasai jin, sedangkan tukang-tukang sihir mereka itu dimanfaatkan oleh jin. Dalilnya mana? Surat Jin ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi yahuzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia minta perlindungan kepada laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Kalau minta tolong jin, tambah banyak dosanya. Karena jin setan itu ketika dia itu memberikan jasa, maka harus ada ongkosnya. Kalau seseorang mau menggunakan jasa jin, maka harus ada bayarannya. Dan bayarannya itu adalah fazaduhum rahaqa, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Ada syaratnya, entah maksiat, entah dosa besar, entah kufur, entah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya nyembah jin, menghambakan diri kepada jin. Pertanyaan, dari segi penciptaan, manakah yang lebih mulia, manusia atau jin? A. Manusia, B. Jin. Mulia mana, Pak? Manusia. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan pada para malaikat dan jajarannya untuk sujud penghormatan kepada nenek moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihi.
salam. Dan di situ ada iblis. Iblis itu meskipun dari bangsa jin, tapi dia itu jajarannya malaikat. Maka secara umum jin itu kalau ada manusia nurut kepadanya, maka jinnya senang, tambah menyombongkan diri, tambah bangga. Kok ada makhluk yang bernama manusia kok tunduk padaku? Diminta syarat ini dan itu, diminta nyembelih ayam misalkan, diminta nyembelih kebo misalkan, nurut, dipersembahkan kepada jin-jin tersebut. Maka dalam ayat yang mulia ini, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru, Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan merekalah yang kafir. Karena yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu bukan sihir, sedangkan setan-setan merekalah yang kafir. Yu'allimunan nasa sihra, karena mereka ngajari manusia untuk melakukan sihir. Sini ada faedah. Mengajarkan sihir kafir. Baik yang mengajarkan itu setan dari golongan jin maupun setan dari golongan manusia. Kalau ikut bimbel perdukunan kafir, ya gurunya kafir, muridnya kafir. Yang mengajarkan sihir kafir, yang belajar sihir juga kafir. Apalagi kalau dipraktekkan, meskipun nggak berhasil tetap kufur, karena di situ ada peribadatan pada selain Allah. Yang mengajarkan sihir kufur kepada Allah, yang belajar sihir juga kufur kepada Allah, dan pengguna jasa tukang sihir juga kufur. Tidak ikut ritual, tidak ikut manggil jin, tetapi mas tolong mas sampaikan wong pinter mas, tolong wong iku disihir, tolong baletno fulana. Maka pakai jasanya tukang sihir. Kadang masuk iklan, cinta ditolak, mbah dukun bertindak. Itu praktek sihir. Maka yang ngajari dukun itu berbuat sihir, dan orang yang melakukan sihir, dan orang yang menggunakan jasa sihir, tiga-tiganya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan surat Al-Baqarah 102. Kalau seseorang itu menghambakan diri kepada selain Allah, hukumnya kufur. Meskipun menghambakan diri kepada sesama manusia, kufur. Tidak boleh beribadat kepada malaikat, tidak boleh menuhankan Nabi. Orang-orang Nasrani mengangkat derajat Nabi Isa sampai derajat ketuhanan, kufur. Nabi Isa itu adalah Nabi yang mulia, beliau adalah manusia, tapi mereka menganggap sebagai Tuhan. Kufur apa? Kufur. Begitu pula kalau seseorang menuhankan manusia lain, ustadz dituhankan, tokoh agama dituhankan, kufur. Seperti dosanya orang Yahudi dan Nasrani, surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ulama-ulamanya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan dari selain Allah. Wal Masih ibnu Maryam, dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih Isa putra Maryam. Padahal mereka itu hanyalah diperintahkan untuk beribadah kepada Allah saja. Muncul pertanyaan, bukankah Yahudi dan Nasrani itu tidak sujud pada ulama mereka, tidak nyembah rahib-rahib mereka? Memang, tetapi mereka melakukan ibadah jenis lain. Apa itu?
menghalalkan yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu bentuk peribadatan. Misalkan khamr haram, sama ulamanya dibilang halal, nurut aja. Padahal jelas-jelas kitabnya melarang. Maka ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Begitu pula dengan orang yang beribadah kepada jin, nurut pada setan. Setan minta syarat, kalau mau dibantu ambilkan kembang 7 rupa, kemudian melakukan ritual ini dan itu, yang intinya beribadah kepada mereka. Maka disitulah terjadi kekufuran. Dan di antara sebab seseorang itu terjerumus ke dalam sihir adalah karena jauh dan berpaling dari kitab. Seperti orang-orang Yahudi, mereka itu ahli sihir. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW terkena sihirnya Labid bin Aqsam. Labid bin Aqsam itu seseorang yang terafiliasi Yahudi. Maka Rasulullah SAW sampai terganggu, tersakiti gara-gara sihirnya Labid bin Aqsam. Nabi terkena sihir. Dan sihir itu semakin kufur orangnya, maka semakin sakti. Misalkan ada tukang sihir itu, Pak, dalam rangka ingin menjadikan setan ridho kepadanya, maka syarat pertama tinggalkan sholat. Jadi kalau di negeri kita ada pesugihan, di Arab juga ada pesugihan, Pak. Ada. Pernah diceritakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala. Ada seseorang yang punya tetangga yang gak pernah kelihatan kerja, gak pernah kelihatan usaha, tetapi duitnya wonten terus, Pak. Orang ini, yang tetangganya ini penasaran, kok bisa tetangganya seperti itu. Yang penasaran ini seorang muslim yang menjaga sholat, punya tetangga yang duitnya banyak tapi gak pernah kelihatan kerja. Nah, akhirnya kata beliau, si muslim ini bertanya, Mas atau Pak tetangganya, panjenengan niki tak lihat gak pernah kerja, gak pernah jual beli, gak pernah usaha, tapi kok wonten mawon hartae panjenengan iki. Tolonglah diajari. Minta diajari. Oke, tak ajarin Pak Dewi. Tapi dengan syarat kamu harus nurut. Sebelum dia diajari, disyaratkan harus nurut. Nah, si muslim ini yang menjaga sholat ini, karena di waktu itu dia itu kepengin kaya, mengiyakan, iya siap. Kalau begitu, nanti sore menjelang matahari terbenam, kamu datangi sungai itu, kemudian panggil nama-nama ini. Dan kalau ada sesuatu yang datang kepadamu, apapun yang dia minta, maka kamu turuti. Praktekkan, Pak. Begitu sore menjelang matahari terbenam, dia datang ke sungai, memanggil nama-nama yang disebut tadi, maka muncullah sosok-sosok ya, mendatangi orang ini. Pertama kali yang diminta, wahai fulan, kamu harus meninggalkan sholat. Maka walhamdulillah, karena orang ini menjaga sholat, langsung ngomong, saya tidak mau. Batal transaksinya, batal akadnya. Akhirnya sosok tadi, jin-jin tadi kamu. Nah, kenapa?
karena tidak mau meninggalkan sholat. Kalau tidak mau sholat maka nggak bisa sihir. Kalau tidak mau meninggalkan sholat maka tidak bisa sihir. Nggak jadi bekerja sama dengan syaitan. Walhamdulillah. Maka kalau kita ingin dijauhkan oleh Allah dari yang namanya praktek sihir, maka jaga yang namanya sholat. Orang-orang Yahudi, mereka itu telah diberi Allah Subhanahu wa taala yang namanya kitab. Di situ ada perintah dan larangan. Namun orang-orang Yahudi membuangnya ke belakang. Hasilnya wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Akhirnya mereka itu mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Karena tidak mau dengan kitabullah, Al-Quran dibuang, akhirnya beralih kepada sesuatu yang berbahaya. Apa? Kitab-kitab sihir, kitab-kitab perdukunan. Maka orang kalau ingin dijauhkan dari sihir, baca Quran, pegang teguh pada Quran. Kalau Quran ditinggalkan, maka resikonya pindah pada kitab mujarobat. Karena dua itu nggak mungkin bersatu. Orang yang teguh pegang Al-Quran gak mungkin mau dengan kitab-kitab mujarobat, gak mau. Dan kita baca lengkapnya ayat surat Al-Baqarah dari ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan kedua malaikat itu tidaklah mengajari manusia perbuatan sihir sampai mereka mengatakan kami adalah fitnah, kami adalah ujian dan cobaan, maka janganlah kalian kufur. Maka di antara sumber sihir di suatu ketika Allah itu memberikan ujian kepada manusia. Ada malaikat Marut dan Harut yang ditugaskan untuk menjelaskan kepada manusia ini sihir, janganlah kalian kufur. Maka sejak dahulu kala malaikat sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan bahwasanya sihir itu konsekuensinya adalah kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka manusia mempelajari dari mereka berdua sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Di antara ikatan paling kuat itu adalah hubungan suami istri, kuat itu, karena disertai dengan syahwat, maka sulit dipisahkan. Tapi dengan yang namanya sihir, suami istri yang sebelumnya itu rukun adem ayem bisa pisah gara-gara sihir. Sihir itu bermacam-macam. Ada yang melekatkan laki-laki dan perempuan, mungkin di sini disebut pelet. Kalau pakai jasa setan, maka itu namanya sihir, tetap nggak boleh. Dan ada juga jenis sihir yang merusak rumah tangga orang lain. Karena mungkin ada orang benci, ada orang hasad, maka pakai jasa sihir. Akhirnya suami istri yang sebelumnya rukun, tahu-tahu panas terus di rumah, kemudian pisah. Atau diganggu fisiknya, Pak. Ada pengantin anyar terkena sihir, tidak bisa menggauli istrinya. Kalau ketemu istrinya lemes atau nggak bisa melakukan hubungan badan, begitu terus sampai akhirnya cerai ada. Maka kalau seperti ini perlu apa? Perlu di wa ma hum bidarrina min ahadin illa biidznillah.
dan tidaklah mereka itu membahayakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, itu atas izin Allah. Ada nikmat yang diterima itu atas izin Allah. Ada musibah yang menimpa itu atas izin Allah. Begitu pula ketika terjadi sihir itu juga atas izin Allah sebagai ujian bagi manusia. Begitu pula dengan adanya setan itu juga atas izin Allah. Tapi ketika Allah mengizinkan keburukan itu eksis, di balik itu ada nikmat. Setan niku becik napa Allah? Allah ya. Setan itu buruk. Siapa yang menciptakan setan? Allah. Tapi Allah ketika menciptakan setan ada hikmah di baliknya agar orang-orang yang beriman berlindung kepada Allah dari keburukan setan, agar kembali kepada Allah. Akhirnya kita bisa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan yang terkutuk. Karena setan itu ada, kita bisa baca ta'awud. Tapi kalau setan nggak ada, kita nggak bisa ta'awud. Begitu pula dengan adanya sihir, agar kita itu senantiasa kembali kepada Allah. Karena yang namanya sihir itu tidak bisa membahayakan tanpa seizin Allah. Oleh karena itu kalau seseorang terkena sihir, jangan dilawan dengan sihir. Orang kena sihir Pak niku musibah, tapi nggak kafir karena dia korban. Tapi kalau dia membalas dengan sihir, ikut kafir. Maka jangan balas sihir dengan sihir, tapi kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Maka orang-orang yang mengerjakan sihir itu mereka mempelajari sesuatu yang bermadharat bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Seorang tukang sihir meskipun sakti, meskipun dapat duit banyak gitu ya, karena praktek sihirnya. Bahkan ada tukang sihir niku dukun niku ngalah-ngalahi dokter spesialis Pak. Padahal profesinya sama, nambani uang, menyembuhkan penyakit. Kalau dokter spesialis niku ada kuliahnya Pak. Tapi kalau dukun pakai jasa setan kuliah teng pundi? Jurusan apa Pak? Wonten. Kenapa dokter kok boleh? Karena terukur ada ilmuannya. Ya. Kemanapun kalau orang itu sakit panas, ya dikasih ibuprofen, dikasih paracetamol, terukur. Tapi kalau mendatangi dukun, tergantung kreativitas dukunnya. Ada orang sakit panas, ada yang dikasih air putih, ada yang dikasih kembang-kembang, ada yang dikasih raja-raja, macam-macam, tergantung kreativitas masing-masing. Ilmunya sembarang kalir, tergantung setannya mempersyaratkan apa. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka telah tahu, orang-orang Yahudi yang belajar sihir itu mereka tahu bahwasanya dengan belajar sihir itu mereka akan maka mereka menjual dirinya dengan sihir, dan bagi mereka tidak ada bagian di akhirat. Maka orang yang praktek sihir itu merugikan dirinya sendiri. Pertama, dia merusak agamanya rusak karena terjatuh ke dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian
terkait sihir ini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan jenis-jenis sihir. Sihir itu macamnya banyak. Definisinya itu tidak ada definisi yang komprehensif karena saking banyaknya jenis sihir. Di antara ulama ada yang mengatakan secara definisi sihir itu pokoknya bisa disebut sihir, itulah sihir. Minta pertolongan kepada jin dan setan. Ada juga yang memberikan definisi ma khafiya sabab. Sihir itu adalah sesuatu yang samar sebabnya. Ada orang sakit, diperiksakan ke rumah sakit dengan alat-alat canggih, nggak ketemu penyakitnya, tapi diruqyah sembuh. Bisa jadi karena sihir. Dan secara umum sihir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah sihir asimiyah. Ini istilah yang disebutkan oleh Imam Zahabi. Apa itu simya? Simya itu adalah sihir yang mempengaruhi pandangan, seperti sihir yang dilakukan oleh ahli sihir pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Tali dilempar jadi ular, tetapi bukan jadi ular hakiki, cuma kelihatan seperti ular, cuma nipu pandangan. Ada pertunjukan, misalkan ada orang kepalanya ditebas Pak, kemudian kepalanya ditunjukkan ini. Setelah kepalanya diginikan dikembalikan lagi. Itu hakikinya tidak terlepas, cuma orang itu melihat seakan-akan kepala terlepas. Inilah sihir simyah yang menipu pandangan. Sedangkan mukjizat Nabi Musa, tongkat yang dilempar itu benar-benar fisiknya berubah jadi ular. Dan sihir itu bisa dibatalkan dengan apa? Dengan zikir. Pernah pada zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada orang itu praktek sihir, masuk dari lubang belakangnya onta, keluar dari mulut onta. Dari lubang belakang masuk ke dalam onta, keluar lewat mulut onta. Tapi itu cuma nipu pandangan. Ini sihir simyah. Kemudian Syekhul Islam baca ayat kursi, oh ternyata ketahuan orang ini lewat dari bawahnya onta. Jadi kalau ada pertunjukan seperti itu jangan dilihat. Kalau bisa kita berzikir, berlindung kepada Allah, jangan sampai terpengaruh sihir. Makanya terkadang orang yang praktek sihir itu kan dikasih mukadimah. Pak, tolong Pak, kita ini cari makan Pak ya. Yang punya ilmu sama tolong jangan ganggu. Nah, gitu ya. Artinya apa? Mau praktek sihir bisa dilawan dengan sihir, tapi bisa dilawan juga dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang praktek sihir, entah pertunjukan atau apa, maka jangan didatangi, jangan dilihat. Harusnya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah agar tidak sedemikian. Adapun jenis sihir yang kedua adalah sihir hakiki. Sihir yang bisa mempengaruhi fisik. Orang itu bisa sakit, orang itu bisa sedih, tidak kunjung selesai. Ada orang itu ketakutan, ya, bahkan bisa terbunuh. Bahkan juga bisa orang itu terkena penyakit psikologi, ya, gara-gara sihir. Kalau tadi disebutkan ada sihir yang bisa memisahkan rumah tangga, laki-laki dan perempuan jadi pisah. Ada juga sihir yang menarik lawan jenis Pak, tapi haram itu Pak.
Bahkan menurut penjelasan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu taala, pelaku LGBT itu juga pakai sihir. Naudzubillah. Homoseksual ini kan lanang senang lanang. Betul nggih? Itu ada yang pakai sihir biar laki-laki mau dengan laki-laki. Dan itu dibantu oleh setan. Nah, terkait sihir yang seperti ini, maka Rasulullah SAW juga pernah terkena sihir. Nabi Musa pernah terpengaruh sihir ketika bertanding melawan ahli sihir di zamannya. Begitu pula dengan Nabi Muhammad SAW pernah terpengaruhi sihirnya Labid bin Aqsa. Maka di waktu itu Allah turunkan 2 surat, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Maka 2 surat ini disebut dengan Al-Mu'awwidhatani, 2 surat yang di dalamnya banyak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan dibaca agar terhindar dari godaan setan termasuk gangguan sihir. Baca ini. Bahkan kalau di rumah ada makhluk-makhluk yang mengganggu, baca surat Al-Baqarah. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi, ya mungkin sampai sini dulu. Barangkali ada yang tanya, saya persilahkan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu Ustadz, ada indigo yang katanya anak bisa melihat makhluk gaib, ada yang bisa meramalkan masa depan, yang katanya indigo Ustadz. Ya. Anak yang indigo itu sudah ada dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada anak kecil yang indigo atau dalam tanda kutip diganggu setan, maka dibawa kepada Rasulullah SAW agar didoakan agar anak ini sembuh. Karena hakikat dari indigo adalah anak yang diganggu setan. Ini adalah musibah, bukan rezeki. Harusnya kalau ada anak indigo ya ditambani, bukan malah dikomersilkan. Nah, sebagian orang di zaman kita kalau anak indigo tambah seneng, tambah dijadikan lahan cari duit. Ya lo anak sakti. Padahal dia itu diganggu oleh setan. Akhirnya bisa melihat sesuatu yang apa? Yang aneh-aneh. Nah, maka anak itu dibawa kepada Rasulullah SAW, walhamdulillah sembuh. Nah, sekarang kalau ada anak